Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Kita masih di buku 3D, tema 8, Praja Muda Karana. Dan hari ini kita akan membahas untuk tema 8, subtema 1, pendamping pembelajaran 6. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya kita menuju ke tema 8, subtema 1, pendamping pembelajaran 6. Ini ada di halaman 116 ya, pendamping pembelajaran 6. Dimulai dari halaman 116. Ini kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.9. Mendeskripsikan lambang pada seragam pramuka. Jadi pemakaian lambang pada seragam pramuka itu tujuannya untuk mempermudah mengenal identitas anggota pramuka ya. Salah satu jenis tanda pengenal pramuka adalah tanda satuan. Tanda satuan menunjukkan tempat seorang anggota pramuka bergabung. Tanda satuan itu ada tanda barung, peta wilayah atau lokasi, lambang nomor gugus depan, dan lencana wilayah. Itu mungkin sedikit tentang deskripsi lambang pada seragam pramuka ya. Di sini ada keterampilan proyek. Kita diminta untuk mendeskripsikan lambang pada seragam pramuka ya. Ini adik-adik bisa dideskripsikan sendiri karena kita diminta untuk mengamati seragam pramuka yang dimiliki ya dengan 3 teman. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk mencari informasi tentang seragam pramuka tersebut atau atribut yang dipakai. Kemudian kita lanjutkan untuk muatan PPKN KD 3.1 ya. Ini tentang makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila. Nah ini kita bahas ya, kita olah sedikit. Jadi di Garuda Pancasila itu mempunyai perisai di dadanya. Perisai tersebut menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda Pancasila. Ini bentuk perisainya seperti ini ya. Perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Perisai tersebut terdiri atas 5 ruang yang berisi gambar-gambar yang melambangkan sila-sila pada Pancasila ini ya. Dibagi 5 ruang ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ruang yang dibaginya. Oke, masing-masing ruang ya, jadi 5 ruang tadi dibagi menjadi merupakan lambang sila-sila pada Pancasila ya. Ini gambar bintang merupakan simbol sila ke-1. Ini gambar bintang ya, ini simbol sila ke-1 atau sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada rantai merupakan simbol sila kedua. Nah ini ya, sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pohon beringin. Nah ini pohon beringin. Ini simbol sila ketiga ya. Nah sila ketiga bunyinya adalah persatuan Indonesia. Kemudian ada kepala banteng. Ini kepala banteng ya, merupakan simbol sila keempat ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bunyi sila keempat. Kemudian yang terakhir ada gambar padi dan kapas. Ini ya, ini simbol sila kelima, yaitu bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian di tengah perisai terdapat garis hitam tebal. Ini ya, jadi garis hitam tebal ini di tengah perisai. Nah ini garis hitam tebalnya itu menandakan garis Katulistiwa. Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia itu berada di lintasan garis Katulistiwa ya, tepatnya di kota
Pontianak itu kita dilewati garis Khatulistiwa. Itu sedikit penjelasan tentang makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila. Selanjutnya kita lihat untuk ayo berlatih lah. Ayo berlatih ini di halaman 118 ya, muatan PKN nomor 1. Hubungkan dengan garis simbol-simbol Pancasila berikut ke bagian dada Garuda Pancasila dengan letak yang tepat. Di sini sudah saya hubungkan ya adik-adik. Ya. Jadi untuk yang nomor 1, yang A, ini tadi adalah gambar bintang ya, letaknya di tengah-tengah di sini ya. Nih simbol sila pertama. Kemudian yang B, ini adalah pohon beringin, letaknya di sini ya. Ini simbol sila ketiga ya. Kemudian yang C, ini padi dan kapas, ya letaknya ada di sini ya. Simbol sila kelima. Kemudian yang D ya, kepala banteng ya, letaknya di sini ya. Kemudian yang terakhir yang E, ini ada gambar rantai, letaknya ada di sini ya. Jadi kita letakkan atau kita taruh sesuai dengan letaknya. Diminta membuat garis. Oke, itu adik-adik untuk yang nomor 1 ya. Selanjutnya nomor 2. Apa makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila? Nah, makna perisai pada Garuda Pancasila tadi sudah saya bacakan juga. Di sini sudah saya tuliskan ya untuk yang nomor 2. Makna perisai. Nah, makna perisai pada Garuda Pancasila merupakan melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Itu nomor 2 ya. Jadi makna perisai itu melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Lanjut ke soal nomor 3. Apa makna garis hitam tebal yang terdapat di tengah perisai? Mana garis hitam tebal yang terdapat di tengah perisai? Lah ini. Makna garis hitam tebal yang terdapat di tengah perisai melambangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di lintasan garis Khatulistiwa, yaitu untuk yang nomor 3 ya. Jadi tepatnya di kota Pontianak, Indonesia dilewati garis Khatulistiwa. Oke, kita lanjutkan untuk muatan pelajaran berikutnya, masih di pendamping pembelajaran 6 ya. Ini ada muatan matematika KD 311 ya. Menjelaskan tentang jenis-jenis sudut pada bangun datar. Oke ya, jenis-jenis sudut pada bangun datar. Nah, jadi jenis sudut sebelumnya sudah kita pelajari ya, ada 3. Sudut siku-siku, sudut lancip, dan juga sudut tumpul. Oke, kita lihat di sini ya, misalnya jenis sudut yang terdapat pada dasi pramuka merupakan sudut lancip ya ini. Nah, jadi setiap bangun datar itu memiliki jenis sudut yang berbeda-beda. Ini contohnya persegi. Ini memiliki 4 buah sudut ya. Ini semuanya sudut siku-siku. Demikian juga persegi panjang ya. Jadi setiap bangun datar itu memiliki jenis sudut yang berbeda. Oke, di sini langsung saja ke ayo berlatih ya Adik-adik. Di halaman 119 untuk muatan matematika, untuk materinya ya ini sudah kita pelajari sebenarnya jenis sudutnya. Intinya kalau jenis sudut itu kalau besarnya 90 derajat itu sudut siku-siku. Kalau kurang dari 90 derajat itu sudut lancip, sedangkan kalau lebih dari 90 derajat atau lebih dari sudut siku-siku itu adalah sudut tumpul. Jadi patokannya adalah sudut siku-siku, yaitu 2 garis bertemu yang membentuk garis tegak lurus ya, besaran 90 derajat itu siku-siku. Kalau lebih dari sudut siku-siku itu namanya sudut tumpul, kurang dari sudut siku-siku namanya sudut lancip. Oke ya, kita ke ayo berlatih mengidentifikasi jenis sudut pada bangun datar. Nah, lengkapi tabel sesuai banyak jenis sudut yang terdapat pada setiap bangun datar berikut. Nah, ini adalah jajar ginjang ya. Jajar ginjang ini memiliki 4 buah sudut, di mana sudut siku-sikunya tidak ada, sudut lancipnya ada 2, sudut tumpulnya ada 2 ya. Sudut lancipnya ini adik-adik, ini sudut lancip di sini. Kemudian sudut tumpulnya ada di sini, ini sudut tumpul. Di sini sudut tumpul, ini sudut lancip. Sama-sama 2. Kemudian di sini ada trapesium siku-siku. Nah, trapesium siku-siku
Ini memiliki dua buah sudut siku-siku ya, sudut siku-sikunya ini. Di sini sama di sini ya. Ini adalah dua buah sudut siku-sikunya. Kemudian sudut lancipnya ada satu, ini sudut lancip. Ya, kemudian sudut tumpulnya ada satu juga ini. Ya, jadi dua sudut siku-siku, satu sudut lancip, satu sudut tumpul. Kemudian ada trapesium lagi ya. Trapesium ini bentuknya seperti sama kaki ya. Nah, ini memiliki dua buah sudut lancip ya. Ini yang bawah ini sudut lancip, kemudian dua buah sudut tumpul. Nih yang bagian atas ini sudut tumpul ya. Ini sudut tumpul, yang atas yang bawah sudut lancip. Lanjut ke nomor 4, ini ada segi 5 ya. 1 2 3 4 5, segi 5, berarti ada 5 buah sudut ya. Nah, kelima sudutnya ini adalah sudut tumpul. Kemudian yang terakhir ya, ini juga sama ya. Seginya ada segi 5, yang banyak sudutnya ada 5. Nah, ini memiliki dua buah sudut siku-siku. Ini ya, sudut siku-sikunya atas sama bawah sebelah kiri. Kemudian memiliki satu buah sudut lancipnya ini. Nah, kemudian memiliki dua buah sudut tumpul. Ini sudut tumpulnya di sini adik-adik. Oke, itu ya adik-adik untuk pendamping pembelajaran 6 di tema 8 subtema 1. Nah, kemudian untuk latihan soal tema 8 subtema 1 sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi untuk latihan soal ini sudah kita bahas di video sebelumnya, jadi bisa dicek di playlist Bu Pena kelas 3. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.